Shalom, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Allah Bapa melimpah dalam hidup kita semua. Mari saudaraku, kita berdoa untuk memulai renungan ini. Ya Tuhan Allah kami yang hidup, pagi hari ini kembali kami datang ke hadapan-Mu mengucap syukur buat hari yang baru dan berkat-berkat yang baru yang telah Engkau sediakan bagi kami. Terima kasih untuk tubuh kami yang sehat dan kekuatan untuk menjalani aktivitas kami hari ini. Saat ini kami mau memberikan waktu kami yang terbaik sebelum kami disibukkan dengan kegiatan lain. Kami mau duduk diam di kaki-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Bapa, kami telah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih, mari kita baca bersama-sama kitab Matius pasal 19 ayat 12. Matius 19 ayat 12. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan sorga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Dari ayat Alkitab yang baru saja kita baca, di situ dikatakan bahwa ada orang yang tidak kawin karena dijadikan demikian oleh orang lain. Rupanya kita bisa mengalami berbagai penderitaan dikarenakan oleh orang lain. Semua orang berpotensi menyusahkan hidup kita. Ada anak yang menderita karena orang tua, ada orang tua yang menderita karena anak. Ada suami yang menderita karena istri, dan ada istri yang menderita karena suami. Ada jemaat yang menderita karena pendeta, dan ada juga pendeta yang menderita karena jemaat. Kalau orang lain bisa membuat kita menderita, artinya kita juga bisa membuat orang lain menderita. Oleh karena itu, jangan percaya 100% kepada manusia lain, karena suatu waktu manusia yang kita percaya itu akan dapat mengecewakan dan menyusahkan kita. Hanya Tuhanlah yang pantas dipercaya 100%. Jika demikian, bagaimanakah caranya agar kita bisa menghindari atau mengantisipasi agar kita tidak menderita karena perbuatan orang lain? Firman Tuhan mencatat ada 4 hal yang bisa kita lakukan. Hal yang pertama, kita harus memiliki kecerdikan. Di dalam Matius 10 ayat 16 berkata, "Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati." Firman Tuhan ini mengajarkan bahwa kita tidak bisa hidup hanya dengan ketulusan saja, melainkan harus juga memiliki kecerdikan. Ketulusan maksudnya adalah apapun yang kita kerjakan, baik untuk Tuhan maupun untuk manusia, semuanya tidak dilandasi dengan kepura-puraan, kebohongan atau tipu daya. Sedangkan kecerdikan maksudnya adalah kemampuan untuk mengenali dan memahami lingkungan di mana kita ada dan bergaul, serta berinteraksi dengan sesama kita. Cerdik tidak sama dengan licik. Misalnya, seorang pemudi harus memiliki ketulusan dan kecerdikan dalam mengenali siapa dan bagaimanakah integritas pacarnya, agar dengan demikian ia mengurangi bahkan menyingkirkan suatu kondisi di mana ia akan menderita karena perlakuan sang pacar. Contoh lainnya, sebagai seorang pebisnis,
ia harus menilai mana rekan bisnis yang benar-benar baik dan dapat dipercaya dan mana yang tidak bisa dipercaya. Dengan demikian, dapat menghindari resiko kerugian bisnis akibat salah memilih rekan bisnis. Hal yang kedua, hati-hati dengan pergaulan. 1 Korintus 15 ayat 33 berkata, "Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik." Sebuah survei mengatakan seorang penjudi yang tadinya orang baik-baik tidak dengan sendirinya datang ke meja judi. Mula-mula ia diajak oleh temannya yang penjudi. Begitu juga dengan anak-anak remaja yang merokok atau memakai obat-obat terlarang. Mereka tidak langsung membeli dan mencobanya sendiri, melainkan didorong oleh teman-teman sepergaulannya. Hal yang ketiga, berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 17 berkata, "Tetaplah berdoa." Berdoa adalah suatu keharusan, karena doa adalah perlindungan yang paling kuat sekaligus yang paling mudah kita kerjakan untuk melindungi diri kita dan keluarga. Hal yang keempat, mengampuni. Lukas 17 ayat 3 mengatakan, "Jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia." Jika kita sudah tulus dan cerdik mengantisipasi dampak pergaulan buruk dan berdoa, tetapi kita tetap saja teraniaya, tersiksa, tertindas alias menderita karena orang lain, maka yang harus kita lakukan adalah mengampuni orang yang telah berkontribusi membuat kita menderita. Saudara terkasih, demikianlah renungan hari ini. Kami berdoa agar kiranya Roh Kudus berbicara kepada setiap kita yang mendengar renungan ini dan menyatakan kehendaknya bagi kita. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Bapa kami yang ada di sorga, kami mengucap syukur atas berkat firman-Mu yang baru saja kami terima. Ajarkanlah kepada kami untuk selalu tulus terhadap orang lain, tetapi juga cerdik, agar kami tidak menderita akibat perbuatan orang lain. Berikanlah kami hikmat untuk senantiasa melakukan hal yang tepat dan benar. Selain itu, kami juga mau mengampuni setiap orang yang telah membuat kami menderita. Terima kasih Bapa. Sesudah saat teduh pagi hari ini, kami akan melakukan aktivitas harian kami. Kami mohon penyertaan dan perlindungan-Mu di sepanjang hari ini, dan peganglah kami dengan tangan kanan-Mu yang membawa kemenangan, dan jadikanlah kami kepala bukan ekor. Saat ini kami mau mendoakan kota tempat tinggal kami dan bangsa kami Indonesia. Kiranya Engkau memberkati Indonesia menjadi negara yang stabil secara politik dan ekonomi, dan kiranya Engkau menjauhkan Indonesia dari bencana-bencana alam. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.